Saudara dikasihi Tuhan, minggu lalu kita belajar satu hal dari Ezra pasal yang ketiga. Kita belajar bahwa kita memulai sebuah chapter yang baru dan Tuhan minta supaya kita melupakan apa yang ada di belakang kita dan kita memulai chapter itu dengan beribadah kepada Tuhan. Dan kali ini saudara kita akan melihat sebuah cerita baru di mana kita akan bertemu dengan Abraham. Waktu kita membaca kisah ini, Abram namanya masih Abram, bukan Abraham. Jadi namanya masih Abram. Abram kita dimulai kisahnya dalam Kejadian pasal yang ke-12. Nah, Kejadian pasal 12 ini adalah sebuah chapter baru dari sebuah kisah di dalam penciptaan. Saudara melihat Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 itu adalah sebuah peristiwa umum sejak Allah memberitahukan bahwa Dia akan mengutus juru selamat, Dia akan mengutus seorang yang akan menyelamatkan manusia. Tapi sejarah dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 itu masih bersifat umum. Karena tidak tahu siapa yang akan menjadi cikal bakal juru selamat. Masih bersifat umum. Jadi manusia masih belum tahu siapa yang akan diutus oleh Tuhan. Baru dalam Kejadian pasal 12, Allah memilih satu orang yang bernama Abram. Dan di situ saudara akan melihat bahwa setelah Allah memilih Abram, Allah mengatakan kepada dia, melalui engkau seluruh bangsa dunia akan mendapatkan berkat. Jadi sudah tahu gini, jadi bukan melalui apa yang lain, tapi melalui Abram. Dia punya saudara yang bernama Haran, dia punya saudara-saudara yang lain. Tidak, bukan Haran, tapi Abram yang dipilih. Melalui Abram, maka keturunan Abram akan dari keturunannya maka akan ada berkat. Dari situ kisahnya, saudara membaca firman Tuhan ini, saudara akan ketemu bahwa dari Abram, saudara baca dari Injil Matius, saudara baca di situ Yesus lahir dari keturunan Abraham. Dari di situ jadi kisah Kejadian pasal 12 ini adalah sebuah chapter baru dalam sejarah penebusan. Sebuah chapter baru. Dan ini adalah pengalaman baru ketika manusia, saudara lihat dalam Kejadian pasal 11, manusia hidup di dalam dosa dan membuat Allah begitu kecewa sehingga dia mengirim air bah ke dunia. Allah begitu kecewa dan Allah menghukum manusia dengan air bah. Tetapi pasal 12 mulai bicara rencana penebusan. Saudara lihat itu, ini luar biasa saudara. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus dan memegang kitab ini sebagai kitab kanon yang berasal dari Allah, dan saudara percaya sepenuhnya kepada Alkitab, saudara tidak salah. Saudara benar. Karena dari sinilah saudara akan ketemu dengan sejarah penebusan dari awal sampai akhir. Tadi Ibu Jack mengatakan nanti dia akan datang kedua kali. Karena kisah penebusan itu akan berlanjut sampai Yesus datang kedua kali. Jadi Tuhan, kita lihat dalam Kejadian pasal 12. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Kita baca bersama-sama supaya kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan di tanah Negeb. Kalau kita lihat Kejadian pasal 12 ayat 1, kisah itu dimulai dari Tuhan. Minggu lalu kita melihat pembangunan bait Allah itu inisiatornya adalah Tuhan. Kisah Abraham inisiatornya adalah Tuhan. Tuhanlah yang memilih Abram. Dia tidak memilih Haran, tapi dia memilih Abram. Dia berdolat untuk memilih Abram. Dia juga berdolat untuk memilih kita semua. Dia berdaulat untuk memilih siapa yang akan dia ajak untuk berpetualangan. Abram diajak oleh Tuhan untuk berpengalaman dengan dia. Belum pernah dia dengar kisah tentang Tuhan. Dia adalah seorang penyembah berhala. Abram penyembah berhala. Dan kali ini Tuhan berbicara kepada dia dan mengatakan kepada Abram. Kira-kira begini dia bilang, "Ayo Abram, kita berpetualangan bersama-sama." Kira-kira seperti itu Tuhan mengajak Abram. Dan saya yakin dia selalu mengajak kita untuk bersama-sama dengan dia, berpetualangan bersama-sama dengan dia. Karena dia tahu ketika kita berdiam di sebuah tempat dan kita tidak punya inisiatif untuk melakukan sesuatu, Tuhan memberikan inisiatif itu. Dan saudara lihat dalam ayat 2. Kita coba lihat Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan begini. Kejadian pasal 12, kitab Keluaran ini. Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Lihat ayat yang ketiga. "Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau." Jadi pada waktu dia mengajak Abram berpetualangan, dia ada janji di situ. Janjinya, "Aku akan memberkati engkau. Dan kalau ada orang yang memberkati engkau, orang itu akan kuberkati. Kalau ada orang yang mengutuk engkau, orang itu akan kukutuk." Hebat kan? Luar biasa janji seperti itu. Tidak pernah ada janji yang luar biasa seperti itu. Bayangkan Allah semesta alam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Dia maha kuasa mengatakan gitu. Siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk. Siapa yang memberkati engkau akan kuberkati. Kalau saudara dibilang Allah seperti itu, coba betapa bahagianya kita kalau Allah mengatakan, "Ayo, aku akan memberkati engkau. Kalau ada orang yang mengutuk engkau, akan kukutuk." Allah kalau mengutuk tuh kayak apa tuh coba? Coba pikir, siapa yang bisa melawan dia? Kalau ada orang yang mau melawan saudara, lalu dia mengatakan, "Kalau ada orang yang melawan kamu, dia melawan aku." Siapa yang bisa berani? Terus kalau Allah mengatakan, "Aku akan memberikan engkau berkat," kira-kira berkatnya seperti apa? Kalau misalnya Bu Astri datang ke, "Pak, saya akan berkati engkau." Ya, saya senang ada berkat dari Bu Astri. Tapi kalau Allah yang mengatakan, "Aku akan memberikan engkau berkat," sebesar apa itu berkat?
Itu janji Tuhan kepada Abram. Aku akan memberkati engkau. Siapa yang tidak mau seperti itu? Siapa yang mau? Angkat tangan yang mau. Diberkati Tuhan. Oh, semua mau. Berkatnya. Oh, ada angkat tangan 2 ya. Kalau ada tangannya 3, dia angkat tangannya. Pak, boleh angkat kaki nggak? Silakan. Silakan. Jadi semua mau berkat Tuhan. Semua mau berkat Tuhan. Tapi kamu harus ikut berpetualangan sama Tuhan. Ikut perintah Tuhan. Berkatnya kita mau. Tapi sekarang kita lihat berkat itu berjalan dengan perintah. Berkat itu berjalan dengan perintah. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-1. Berfirmanlah Allah, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Pergi, itu perintah. Itu enggak mudah, saudara. Kalau Tuhan mengatakan kepada Abram, pergi kamu dari sini. Abram itu kalau saudara lihat di dalam slide berikutnya, kalau lihat perjalanan dia. Pertama kali ketika Tuhan memberikan perintah kepada Abram dan keluarganya. Terah bapaknya Abram sudah pindah dari Ur Kasdim. Dia sudah pergi ke Haran. Di tanah Ur itu mereka kaya. Mereka sudah settle di situ. Bisnisnya sudah jalan, semuanya sudah baik. Dia sudah mendapatkan banyak ternak di situ, dia sudah mendapatkan banyak budak di situ. Dia sudah mendapatkan banyak budak itu kalau kita ngomong di sini mungkin hampir sama lah. Dia punya karyawan lah di situ. Jadi perusahaannya sudah settle besar di situ, di Ur. Lalu disuruh pindah. Dan mereka pindah ke Haran, daerah situ. Ini saudara kalau saudara lihat di peta, lihat Google peta. Ini membentuk bulan sabit. Ini daerah subur. Mereka selalu pergi ke daerah-daerah subur. Ke atas, ke bawah. Sampai ke Israel, ke atas, ke daerah sungai Tigris dan Efrat di atas. Terus sampai ke situ. Itu daerah bulan sabit. Daerah subur. Dan mereka selalu pergi ke situ. Dari Ur mereka pergi ke Haran. Dan Haran mereka juga sudah sukses di situ. Kejadian pasal 12 disebutkan. Pergi dari situ ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergi dari Haran ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu tidak mudah. Tuhan suruh pergi dari Ur, sudah settle di situ, sudah bagus. Pergi ke Haran, sudah settle, sudah bagus. Disuruh pindah lagi. Bagaimana itu coba? Kita sudah punya kehidupan yang nyaman, kita sudah punya banyak berkat di situ. Kita sudah punya banyak kekayaan di situ, disuruh pindah lagi untuk memulai sesuatu yang baru. Bagaimana mungkin Tuhan minta kepada Abram memulai sesuatu yang baru? Aplikasinya bagi kita seperti apa? Apakah kita disuruh pindah dari Bintaro ke tempat lain, nanti semua pergi gereja kosong? Jangan. Jangan pergi. Bukan seperti itu, memang ada orang yang diutus oleh Tuhan secara khusus. Dulu saya tidak melayani di sini, tapi Tuhan suruh pergi ke Bintaro untuk melayani Tuhan di sini. Pergi, pindah, tempatmu bukan di situ dan pergi. Ada orang yang diminta Tuhan untuk melakukan seperti itu. Tetapi begini saudara, kadang-kadang kita tidak mau melepaskan apa yang menjadi pegangan kita untuk pergi ikut bersama dengan Tuhan dengan anggapan bahwa saya sudah settle dan saya tidak mau ikut Tuhan karena ini sudah nyaman. Saudara ingat ada seorang anak kecil, saya berapa kali cerita ini. Ada anak kecil yang mendapatkan, yang pingin punya kalung mutiara. Dia ingin punya kalung mutiara. Dia bilang sama mamanya, "Ma, aku mau minta kalung mutiara."
Mamanya datang dan memberikan kepadanya kalung mutiara. Dan bagi dia ini harta yang paling berharga. Karena impian dia punya kalung mutiara. Kemana-kemana dia pakai. Kalung itu kan panjang begini. Kalau wanita mungkin kalungnya dimasukkan ke sini. Tapi dia tunjukkan, ya aku punya kalung mutiara. Dia kemana-mana dia pakai. Tapi itu palsu. Kalung itu palsu. Plastik. Tapi bagi dia sangat berharga. Sampai satu ketika bapaknya datang tengah malam ke kamar tidurnya memberikan kepada dia, "Mak, ini kalung mutiara asli." Dia lihat perbandingannya, ini jauh lebih bagus. Sudah kadang-kadang kita mendapatkan berkat nyaman di sebuah tempat dan kita merasa bahwa berkat itu sudah cukup bagi kita. Padahal itu bukan berkat yang sebenarnya. Tuhan mampu untuk menyediakan berkat yang jauh lebih besar kepada kita. Asal kita mau taat saja. Kita merasa apa yang kita miliki sudah cukup, ini berkat. Tapi Tuhan bilang itu bukan berkat. Aku akan memberikan berkat yang jauh lebih besar bagi Abram. Kamu punya banyak ternak di Haran. Kamu punya banyak pegawai di Haran. Tapi aku membawa engkau. Karena dari situ engkau akan kuberikan berkat. Bukan hanya berkat jasmani. Tetapi harus berkat rohani juga. Tapi syaratnya kamu harus keluar dari situ. Saudara, kenapa Abram mesti keluar dari sana? Joshua waktu dia mau berpisah sama orang-orang Yahudi, dia berkata demikian, "Pilihlah kepada siapa kamu harus beribadah, kepada Allah nenek moyangmu di Ur, di Haran, atau kepada Tuhan sendiri." Dia berkata demikian. Berarti Abram dan keluarganya adalah orang-orang yang beribadah kepada ilah lain. Orang-orang yang beribadah kepada dewa-dewa lain. Dan Tuhan mengatakan, aku akan membawa engkau berpengalaman rohani bersama-sama dengan aku. Tinggalkan itu. Karena kadang-kala kita merasa punya pendapat bahwa cukuplah ini. Dan aku dengan Allahku yang seperti ini aku bisa. Tuhan tidak mau kita punya sesuatu yang kita pegang dengan kuat sehingga kita tidak mengindahkan Tuhan. Semua harus dilepaskan. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dan 18. Paulus berkata, "Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka," firman Tuhan. "Janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki. Dan anak-anakku perempuan." Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi syaratnya saudara harus meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan kita yang lama. Kita tinggalkan apa yang menjadi sembahan kita selama ini. Satu-satunya yang harus kita sembah adalah Tuhan. Saudara perhatikan Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12. Ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang menampakkan diri kepadanya. Dia memulai sebuah ibadah yang baru bersama dengan Tuhan. Dia meninggalkan ibadahnya yang lama dan menyembah Tuhan di dalam yang sebenarnya. Dia ibadah kepada Tuhan.
tinggalkan. Dia ada ibadah yang baru bersama dengan Tuhan. Jadi kalau saudara mau mendapatkan berkat, saudara tidak meninggalkan semuanya itu, tidak akan dapat berkat. Kalau Abraham masih di Haran, dia tidak akan dapat berkat itu. Dia harus taat kepada Tuhan. Nah, mungkin saudara mengatakan, aku penyembah Tuhan. Aku tidak menyembah yang lain. Saya bukan penyembah berhala, Pak Pendeta. Tapi ada banyak hal-hal yang seperti Rasul Paulus mengatakan semua kenajisan menjadi ada dalam hidup kita. Penyembah berhala adalah sesuatu yang najis. Tapi Paulus bilang, itu kenajisan bagi kita kalau kita berdosa bagi Tuhan. Kita masih menyimpan dosa-dosa kita. Dan kita tidak pernah meninggalkan itu. Tidak pernah ada berkat kalau kita tidak meninggalkan itu. Kita harus meninggalkan segala sesuatu kalau mau ikut Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Rasul Paulus sekali lagi mengatakan, keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkan dirimu dari mereka. Janganlah menjamah apa yang najis. Zamannya Rasul Paulus ada patung disembah. Kita enggak menyembah patung memang. Tapi kelakuan kita sering membuat kita najis dan tidak berkenan kepada Tuhan. Berikutnya, firman Tuhan kepada Abram, dia berkata, pergilah dari sini, dari tempatmu, ayat 1, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri apa? Yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini cukup aneh, saudara. Kalau saya diminta pergi, Pak pergi Pak, kemana? Gak tahu, pokoknya pergi aja. Bisa gak seperti itu? Gak bisa. Kami dalam keluarga sering, makan yuk. Semua keluarga begitu ya. Benar kan? Makan yuk. Kemana? Gak tahu. Semua pengen ke sini, semua pengen ke sini, gak jelas pengen makannya kemana. Sampai di mobil jalan sudah 100 meter, 200 meter, gak tahu mau makan kemana. Bingung kan? Abram begitu juga. Pergi kemana Tuhan? Nanti aku tunjukkan kepadamu. Coba perhatikan Ibrani pasal 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kok bisa begitu? Kok bisa, bagaimana dia mentaati perintah yang tidak masuk akal? Kira-kira dia ngomong sama istrinya Sarah bagaimana? Ma, Allah suruh kita pergi. Kemana? Gak tahu. Dia ngomong sama keluarganya yang lain, kami disuruh pergi. Untuk pergi dari sini. Kemana? Nanti saya kasih tahu. Saudara, jelas di sini Abram taat kepada Tuhan walaupun tidak masuk akal perintah itu. Bagi dia, ketaatan jauh lebih penting daripada dia memikirkan logika dia. Ketaatan jauh lebih penting daripada dia berargumentasi. Karena ketika dia berjalan, dia yakin waktu dia berjalan Allah lah yang akan menuntun langkah dia kemana dia pergi. Kemanapun Allah akan menuntun dia pergi. Dan dia pasti akan sampai ke tempat yang dia tuju. Karena dia yakin kalau Allah memberi perintah dan memberikan berkat kepada dia, maka Allah akan menuntun supaya dia sampai kepada tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Saudara, kalau kita beriman kepada Tuhan, memasuki tahun yang baru, kita melihat ada banyak sekali tantangan-tantangan besar di hadapan kita.
Kita berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang begitu besar. Dan Allah mengatakan, mari pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan menyediakan semua berkat itu kepadamu. Aku akan menyediakan bagi engkau. Pasti engkau akan dicukupkan. Bagaimana caranya Tuhan? Kita tidak perlu tanya seperti itu. Karena Tuhan akan mencukupkan. Bagaimana Abraham bisa tahu tempat yang dia tuju tanpa diberitahukan oleh Allah terlebih dahulu? Bagaimana dia yakin bahwa tempat itu jauh lebih baik daripada apa yang dia miliki saat ini? Bagaimana dia yakin bahwa dia akan berhasil di tempat yang baru? Dia tidak tahu. Yang dia tahu, Allah akan memberi kepadanya tuntunan sampai kepada tempat yang dia tuju. Kalau saudara yakin bahwa Allah menuntun engkau, kemanapun dia pergi, kalau saudara pergi dia akan menuntun engkau. Kadangkala kita di hadapan kita, ini sulit untuk diikuti. Saya tidak melihat harapan, saya tidak melihat titik terang, saya tidak melihat cerahnya masa depan. Tapi kenapa Allah suruh saya melakukan ini? Pikiran kita tidak ada. Abraham tidak tahu Kanaan itu seperti apa. Dia tidak punya brosur seperti kita punya brosur ke tempat wisata. Dia tidak tahu hotel di sana ada atau tidak. Dia tidak tahu tanahnya seperti apa. Yang dia tahu Allah akan menyediakan. Saudara tidak tahu ke depannya seperti apa. Saudara tidak tahu, mungkin tidak cerah, tidak ada harapan, bisnis kacau, segala macam. Tapi begitu engkau berjalan bersama-sama dengan Allah, saudara tidak perlu takut. Toh akhirnya akan sampai ke situ juga. Mengerti maksud saya? Jangan pernah jalan sendiri. Ikut tuntunan Tuhan. Supaya saudara bisa sampai ke tempat tujuan. Ada ilustrasi tentang sebuah biji jagung. Kemarin kami cerita, salah satu jemaat kita ini punya tanam jagung, hasilnya 2 ton, luar biasa. Kita tahu kalau kita nanam jagung, kita dapat hasil. Tapi kalau ada orang yang sama sekali tidak tahu tentang sebuah benih, tidak ada bayangan. Bagi dia 1 bonggol jagung itu sangat berharga. Dan kalau dia tidak tahu kalau biji jagung itu kalau ditanam bisa menghasilkan buah-buah yang lain. Kalau dia tidak tahu, dia akan mengatakan 1 bonggol jagung ini adalah makanan terakhirku. Karena dia tidak tahu kalau itu bisa ditanam. Ini adalah makanan terakhirku. Kalau dia bisa tanam itu, dan dia bisa menghasilkan jagung yang lebih banyak, dia pasti akan tanam. Saudara, kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Ketika Tuhan berjanji kepada kita, kita tidak melihat hasil itu. Kita tidak lihat. Yang kita tahu, kalau aku tanam ini, kalau aku ikut kepada Tuhan, aku akan mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Itu yang kita tahu. Kalau kita nanam jagung 1 bonggol, kita akan menikmati berbagai macam jagung, beribu-ribu macam jagung. Kalau kita ikut Tuhan, mungkin panennya belum ada, tapi Tuhan menjanjikan itu kepada kita. Jadi kita harus beriman dan hanya taat saja kepada Tuhan. Taat saja. Dan saudara tahu, setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Setiap minggu. Dalam ibadah kita mendengarkan firman Tuhan. Apa respon kita terhadap firman Tuhan? Setiap hari kita baca Alkitab kita. Dan Tuhan kasih perintah di situ. Apa respon kita? Kita taat atau tidak? Atau kita berpikir-pikir, ini gak masuk akal perintah Tuhan. Enggak masuk akal. Bagaimana saya bisa menjalankan ini? Saudara, ikuti saja apa
kata Tuhan. Toh pasti akan ada panen yang besar bagi hidup saudara. Kemudian kita lihat, Abraham sejak keluar dari Ur Kasdim, dia tinggal di Haran. Kemudian dia pergi lagi ke negeri Sikem lalu pindah ke Betel. Lihat ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu mendirikan di situ mezbah bagi dan memanggil nama Tuhan. Dia sampai nggak di Kanaan? Sampai nggak? Betel? Sampai nggak? Sikem? Sampai nggak? Sampai. Dia sampai di Kanaan. Tapi masalahnya, negeri itu punya orang lain. Dia sampai di Kanaan. Tapi sampai di Kanaan bukan berarti tanah itu langsung diberikan Tuhan kepadanya. Kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 9. Dengan beriman, Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri yang dijanjikan Allah kepadanya. Tuhan bilang negeri ini akan kuberikan kepadamu. Bagaimana Tuhan negeri ini kau berikan kepadaku untuk mengubur Sarah istriku saja aku harus beli tanah itu. Mengerti ya? Jadi Tuhan menjanjikan Kanaan kepada Abraham. Dia sampai di situ, tapi dia tidak memperoleh tanah itu sampai dia mati. Saudara tahu kapan tanah Kanaan direbut? Kapan? Zaman Joshua. Nah, ketika Joshua masuk dibagi-bagikan tanah itu kepada Ishak. Nah, ini negeri dijanjikan Tuhan kepada kita. Kok enggak, Pak? Mama kok dikubur kita mesti beli kuburannya? Lalu Ishak ngomong sama Yakub. Nah, kata engkongmu, tanah ini punya kita. Dari sana sampai sana, sampai sana, sampai sana. Gede banget, Pak. Iya. Ya aku percaya. Waktu dia di Mesir, dia bilang kalau aku mati aku dikuburkan di situ. Negeri yang akan menjadi milik itu. Tapi itu tidak pernah menjadi milik dia. Dan dia beriman bahwa negeri itulah yang akan menjadi milik dia. Tapi tidak pernah diberikan. Yusuf, nanti kalau Tuhan memberikan kebebasan kepadamu, kamu pergi ke tanah Kanaan, kamu udah rebut situ, bawa tulangku ya. Pergi ke sana. Tapi negeri itu tidak pernah diberikan kepada mereka. Tapi kenapa mereka ngotot bahwa itu akan menjadi milik dia? Begini saudara, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke Ibrani pasal 11 ayat 10. Firman Tuhan berkata, sebab ia menanti-nantikan kota yang memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dia tahu tanah fisik itu akan menjadi milik dia. Tapi motivasi dan orientasi hidup dia sudah berubah. Orientasi hidup dia bukan lagi di dunia ini. Tapi orientasi hidup dia adalah bersifat kekekalan. Suatu saat aku akan tiba di negeri kekal, tempat kediaman Allah itu sendiri. Mungkin suatu saat sampai akhir hidup saudara, kita bicara mengenai berkat. Khotbah pendeta hari ini luar biasa. Bahwa tahun 2025 kita akan mendapatkan berkat.
1 bonggol jagung akan menjadi 2 ton jagung. Saudara mungkin berpikir demikian. Tapi bagaimana kalau itu tidak terrealisasi? Bagaimana sampai akhir hidup saudara tidak ada yang disebut dengan 2 ton jagung itu? Mana janji Tuhan? Karena begitu kita berpengalaman sama Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan mengubah motivasi kita. Dia mengubah orientasi kita, dia mengubah tujuan hidup kita. Nah, tempatmu bukan di sini. Tempatmu di sana. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun bunga bakung tidak berbunga, hasil ladang mengecewakan, ternak-ternak lari dari kandang, aku tetap setia kepada Tuhan. Karena orientasi pikiran kita sudah mulai berubah. Begitu kita bergaul karib bersama-sama dengan Tuhan. Mengerti gak? Itulah sebabnya banyak orang Kristen, kenapa saya percaya kepada Tuhan, saya menderita. Kenapa saya percaya kepada Tuhan, kok tidak bebas dari penderitaan dan masalah. Tapi tetap setia kepada Tuhan. Ibadah tetap, berdoa tetap, tidak dijawab oleh Tuhan, tetap Lord I love you. Masih seperti itu. Sudah sekian lama berdoa tidak dijawab oleh Tuhan. I still love you Lord. Kenapa? Karena ketika kita punya Tuhan, kita punya segala-galanya. Orientasi kita sudah mulai berubah. Bukan kekayaan duniawi, tapi kekayaan surgawi. Kalau aku tidak dapat 2 ton jagung di sini, aku akan dapat 1000 ton jagung di sana. Kalau aku tidak dapat rumah di sini, aku akan dapat rumah di sana. Itulah yang menguatkan kita. Kalau bisnis kita hancur, yang menguatkan kita, aku masih ada bersama-sama dengan Tuhan. Saudara lihat 1 Petrus, ketika Petrus berbicara kepada orang-orang, dia kirim surat itu kepada orang-orang yang disebut sebagai orang perantau. Dia berkata, kita ini adalah orang asing. Sama seperti Abram, orang asing di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia belum sampai ke sana. Kita ini orang asing di sini. Tapi orientasi kita sudah di sana. Bersama dengan Tuhan di kekekalan. Bersama-sama dengan Dia. Itulah harta yang sebenarnya. Bukan di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2025 saya berharap saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara berpengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa itu saudara tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. 2023 saya dan Pak Aswin pergi ke San Francisco mengunjungi rekan kita Life Change Baptist Church di sana, San Leandro. Sebelum pergi ke sana mereka kirim WA, ini list perjalanan kita. List perjalanan kita nanti begitu sampai di sana ini kita akan mengunjungi tempat-tempat seperti ini. Salah satu tempat yang menarik perhatian saya adalah Yosemite National Park. Saya ketik di Google, Yosemite National Park. Ketik saja nanti saudara lihat. Tempatnya bagus. Saya membayangkan film-film koboi zaman dulu. Dengan air mengalir. Bagus sekali. Wah ini bagus. Tapi saya hanya membayangkan saja tempat itu. Sampai satu ketika kami pergi ke situ. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Tempat itu. Beautiful. Sangat bagus. Ada duit pergilah ke sana. Beautiful.
dengan air mancur yang begitu banyak. Ya seperti ini salah satu bagian. Itu bagus sekali. Tapi kalau saya tidak pergi ke sana bersama-sama dengan rombongan ini, saya hanya membayangkan saja tempat itu. Kalau saya tidak pergi bersama Yesus, saya tidak pergi bersama Allah, beriringan dengan Tuhan, berkat itu hanya bayangan saja. Hanya di pikiran saja, tidak akan sampai kepada kita. Jangan pernah tinggalkan dia sepanjang tahun 2025. Dia ingin supaya kita berjalan-jalan bersama dengan dia sampai ke tempat tujuan kita. Saudara gandeng tangan dia dan dia menggandeng tangan saudara. Supaya kita hidup bersama-sama dengan dia. Mari kita berdoa.